Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua? Aku doakan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Nah teman-teman semuanya, ini aku sudah sekitar 2 minggu sepertinya aku belum upload video panjang ya teman-teman semuanya, karena memang agak rempong sibuk-sibuk ria gitu, karena beberapa waktu yang lalu memang banyak agenda, terus aku juga nyiapin tempat tinggal baru yang dekat dengan sekolah anak aku gitu teman-teman. Kapan-kapan aku bikinkan vlognya. Nah teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih ya teman-teman yang masih setia menyaksikan video-video aku. Terima kasih. Semoga teman-teman semuanya rezekinya semakin lancar, sehat, panjang umur ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya yang barangkali baru pertama menyaksikan video aku, salam kenal online dengan channel aku Berkah Dapur Bunda. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video terbaru, teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Nah teman-teman semuanya, di video ini aku mau cerita tentang perjalanan aku dari Kabupaten Pati kita ke Surabaya teman-teman. Jadi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kita lagi nganterin anak aku yang pertama gitu, dia ikut lomba teman-teman. Alhamdulillah lulus gitu ya, seleksi di tingkat kabupaten, kemudian ke tingkat provinsi, dan ini ke tingkat nasional teman-teman semuanya. Ya minimal dia sudah belajar gitu ya, karena dia masih kelas 1 SD, dia sudah berani untuk tampil gitu ya teman-teman. Jadi ini ikut lombanya sains, sebetulnya dia itu ikut lomba matematika sama sains gitu, cuman matematikanya dia berhenti waktu di tingkat provinsi gitu, artinya dia nggak lulus gitu teman-teman di tingkat provinsi gitu. Jadi ini sainsnya yang bisa maju sampai tingkat nasional. Nah gitu teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, gimana sih perasaan teman-teman menjadi orang tua gitu ya, yang memang sekarang itu generasinya sudah berbeda ya teman-teman, antara generasi ibunya, kemudian generasi mbahnya, terlebih sekarang generasi anak-anak sekarang itu beda banget ya teman-teman semuanya. Jadi mereka itu apa ya, kalau aku sendiri melihat sih wawasannya itu jauh lebih cepat gitu ya teman-teman semuanya. Barangkali memang informasi digital sekarang juga berkembang cepat gitu, anak-anak bisa menyaksikan dari gadget gitu ya teman-teman, tapi memang itu harus didampingi betul ya teman-teman, karena informasi yang begitu banyak, mereka akses dengan mudah gitu ya. Bahkan ketika ada lomba-lomba seperti ini, mereka itu dapat informasinya dari teman, dari guru itu cepat gitu ya. Kayaknya berbeda banget dengan zaman aku dulu yang harus mikir apa, diulang, dipikir lagi. Ternyata anak-anak sekarang itu keberminatannya tentang apa yang ingin mereka atau mereka inginkan itu mereka sudah mulai paham di usia yang menurutku masih usia yang dini gitu ya, karena masih kelas 1 SD gitu teman-teman. Tapi overall saya melihat perkembangan itu saya jadi ikut senang gitu. Jadi mereka sudah ngerti, mereka itu punya minat, punya keinginan, kemudian punya komitmen. Jadi orang tua itu kasih akses gitu teman-teman semuanya. Jadi orang tua bisa ngasih wadah gitu tuh juga senang banget teman-teman. Makanya aku senang gitu ya ngelihat konten-konten di mana sekarang mulai ada konten-konten tentang ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, itu yang mereka lebih ke frugal living gitu ya, terus mindfulness gitu ya, terus kemudian bagaimana manajemen keuangan, terus pokoknya berkesadaran diri sepenuhnya gitu. Aku senang teman-teman, ternyata memang kalau sudah berumah tangga seperti ini, punya bujur-bujur seperti ini, memang prioritasnya itu sudah berbeda dibandingkan zaman dulu. Jadi memang ada hal-hal yang jauh lebih prioritas, ada hal-hal yang memang harus jadi circle kesekian gitu ya teman-teman, dan ternyata mendukung anak-anak seperti ini gitu. Kemudian
apa ya, mengusahakan mereka untuk, mendapatkan wadah gitu ya, karena mereka punya kemauan, mereka berkomitmen, mereka mau berusaha, terus orang tua bisa memberikan wadah bagi mereka gitu, itu rasanya senang banget teman-teman. Dan itulah kenapa, apa ya, aku jadi mau bercerita tentang sukses itu bukan cuman soal kerja kerasmu gitu, tapi juga tentang siapa yang berdoa paling keras saat kamu hampir menyerah, dan itu adalah orang tua gitu teman-teman. Jadi ketika aku mengantarkan anakku gitu ya, ngedukung anakku itu, aku ngerasa jadi semakin rindu bagaimana peran orang tuaku dulu gitu. Jadi semakin tumbuh rasa semakin sayang gitu sama orang tua, bahwa sebetulnya peran orang tua itu tidaklah peran yang mudah gitu ya teman-teman semuanya, tapi gimana orang tua kita itu dulu juga berusaha gitu dan mengusahakan yang terbaik buat kita pastinya. Semoga semuanya juga dapat kesempatan seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi hampir terlewatkan gitu ya teman-teman, aku itu baru pertama kali melewati jalur Pantura gitu ya teman-teman, dari Kabupaten Pati ke ini, ke Surabaya itu kali pertama, dan aku ngerasa ini seperti liburan. Ternyata perjalanan melewati Pantura yang aku bayangkan itu macet gitu, ternyata enggak teman-teman, jalanannya itu lengang gitu. Terus lewatnya itu pinggir pantai terus gitu teman-teman semuanya. Jadi apa ya, seneng gitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Gresik teman-teman. Gresik, kemudian perbatasan sama Surabaya kalau nggak salah gitu ya. Ini di rumahnya saudara aku teman-teman semuanya gitu. Jadi kita tidurnya di tempatnya saudara aku gitu. Alhamdulillah punya saudara yang deket gitu ya teman-teman dengan tempat anakku ini lomba gitu ya. Awalnya kita rencananya mau tidurnya itu di hotel sekalian jalan-jalan gitu ya, cuma setelah kita pikir kita juga mungkin entah kapan bisa bersilaturahmi ke rumah saudara gitu, dan kebetulan kita sedang ke sana, terus akhirnya saudaraku pas lagi bisa cuti, ya sudah akhirnya kita alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumah saudara teman-teman. Nah ini kita lagi minum apa ya, kayak Alegen yang dari Siwalan gitu teman-teman semuanya. Tapi kalau suami aku suka gitu ya, tapi kalau aku sendiri sih kurang suka rasanya teman-teman. Nah teman-teman, peran menjadi orang tua itu memang satu hal yang panggilan dari hati teman-teman semuanya, belajar yang terus-menerus gitu ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta sebetulnya kita jadi orang tua itu langsung pinter, langsung bisa, itu sebetulnya enggak ya teman-teman semuanya. Tapi memang kita berproses untuk terus belajar, mau terbuka cara pandangnya, mau terbuka tentang informasi-informasi perkembangan anak-anak sekarang dan cara berpikir anak-anak sekarang. Nah, kita berperan menjadi orang tua itu di pagi hari pastinya menjadi seseorang yang selalu sibuk gitu ya teman-teman, karena jadi orang tua itu bangunnya paling pagi, kemudian menyiapkan bekal, mengantarkan sekolah, walau kadang mereka belum sarapan gitu ya, semua itu demi apa gitu ya, demi mensupport anak teman-teman. Nah ketika aku lihat video-video vlog para ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja, ternyata tidak hanya aku, tidak hanya kamu, tidak hanya Anda, tapi banyak sekali perempuan-perempuan hebat gitu, seorang ibu yang memang mengusahakan yang terbaik untuk anaknya gitu ya teman-teman. Bukan berarti mengusahakan yang terbaik itu memberikan segala fasilitas-fasilitas yang wow gitu ya teman-teman, tapi bagaimana bisa memberikan kasih sayang yang itu memang betul-betul dilakukan dari hati. Salah satunya adalah itu tadi, bangun pagi yang selalu sibuk gitu ya teman-teman. Dan untuk yang kedua itu bekerja tanpa kenal lelah teman-teman. Jadi untuk kata-kata bekerja ini tidak hanya pada wanita karir yang bekerja di luar ya teman-teman, bahwa kita itu sekarang juga sudah harus mensupport para ibu rumah tangga sepenuhnya gitu, bahwa tugas ibu rumah tangga itu sebetulnya nggak ada istirahatnya ya teman-teman semuanya, karena memang banyak tugas yang
nggak kelihatan tapi nyatanya memang selalu sibuk setiap hari gitu ya teman-teman, bekerja dari pagi hingga malam, kadang juga lembur-lembur nyetrika atau yang lainnya ya teman-teman. Bukan karena hobi gitu, tapi memang agar anak-anak itu bisa, mendapatkan fasilitas-fasilitas dan layanan terbaik gitu teman-teman. Nah kemudian menjadi orang tua itu juga bisa menahan sakit dan lelah gitu ya. Kadang mereka itu menyembunyikan rasa sakitnya supaya orang-orang yang disayang itu nggak khawatir gitu ya. Karena bagi mereka itu kesembuhan datang dari melihat pertumbuhan anak-anak yang baik, melihat apa ya, kondisi keluarga bisa damai, sejahtera gitu, itu tuh udah seneng gitu ya teman-teman. Kadang rasanya walaupun capek atau mungkin agak nggak enak badan gitu, kadang dikesampingkan. Itulah hebatnya orang tua gitu. Nah, dengan pelajaran-pelajaran seperti ini memang aku lihat banyak konten-konten tentang budgeting gitu ya, manajemen keuangan gitu, memang hal yang apa ya, memang perlu dipelajari gitu. Hal-hal yang memang ya itu tadi, kita frugal living gitu. Jadi kita nggak FOMO, kita tahu tentang prioritas gitu. Memang itu hal-hal yang perlahan aku mulai pelajari gitu ya. Perlahan juga aku melihat kanan kiri, oh ternyata memang memang itu bukan tentang berhemat gitu, enggak ya teman-teman, tapi memang sudah semakin bertambah usia, memang sudah semakin belajar tentang faktor hal-hal yang prioritas itu yang mana dulu gitu. Nah teman-teman, itu anak aku nggak mau naik mobil ya teman-teman, maunya itu naik sepeda motor sama Pak De Budenya gitu. Jadi mereka seneng banget. Anakku yang mau lomba itu nggak aku izinkan ikut naik motor karena penuh gitu. Jadi yang kecil ikut naik motor tapi langsung tidur teman-teman. Dan walaupun nggak begitu kenal tapi anakku nempel banget sama budenya gitu teman-teman. Jadi aku sendiri juga nyaman gitu. Nah, lanjut ya teman-teman semuanya, memang salah satu hal yang perlu dilakukan itu berhemat untuk masa depanmu gitu. Jadi masa depanmu itu adalah salah satunya masa depan diri sendiri dan masa depan anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu kadang berusaha untuk memenuhi gitu ya, tapi tetap melihat keberfungsian, tetap melihat manfaatnya seperti apa gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kayak anak aku itu awalnya dia dapat informasi dari gurunya ada lomba gitu ya. Aku nggak ngasihkan les dulu teman-teman, jadi aku kasih waktu untuk ngajari anakku belajar matematika waktu itu. Oh ternyata dia komitmen gitu, jadi dia ada kemauan, dia juga ada komitmen, dia juga ada usaha, jadi aku dukung teman-teman semuanya. Dan ternyata memang dia seneng gitu teman-teman. Nah menjadi orang tua memang apa ya, betul memang kadang-kadang itu doanya itu lebih dominan untuk orang-orang yang dicintai gitu teman-teman, terutama juga anak-anak gitu ya. Kadang-kadang, untuk doa ke diri sendiri itu agak belakangan gitu ya teman-teman. Ternyata ada yang mau dirubah gitu, oh ternyata memang lisannya itu kayaknya sudah kadang-kadang tersetting gitu ya, tanpa disadari itu ya mendoakan diprioritaskan untuk anak-anaknya dulu gitu teman-teman semuanya. Nah ini anak aku yang kecil ya teman-teman, nempel sama budenya seperti itu. Jadi ini kita di Universitas Negeri Surabaya ya kalau kayak nggak salah waktu itu. Nah kita nganterin kakaknya dan ternyata memang ruame banget ya teman-teman, karena tingkatnya sudah nasional. Ini juga kali pertama aku nganterin anak aku teman-teman semuanya, dan apa ya, senang rasanya karena memang melihat anak aku itu bersemangat. Dan karena anak aku ikut lomba, seneng ikut lomba seperti ini juga bonus untuk ibunya gitu ya teman-teman, aku jadi bisa ikut jalan-jalan gitu ya. Jadi bisa diajak jalan-jalan kapan itu waktu provinsi ke Klaten gitu kan, bisa mampir ke Solo gitu teman-teman semuanya. Dan ini di Surabaya gitu, kita juga bisa melipir-melipir sebentar gitulah teman-teman. Sebetulnya sih mau diajak saudara aku untuk jalan-jalan dulu gitu ya, cuman karena waktunya juga jamnya itu besoknya sudah cuti 1 hari gitu, terus kita rencana juga mau ke rumah
mbahnya yang di Boyolali gitu. Jadi kita terpaksa tidak banyak jalan-jalan, jadi hanya menikmati sekitar-sekitar universitas ini teman-teman semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih gitu untuk Pak D, Bude yang sudah memberikan tempat, fasilitas gitu ya untuk kami menginap gitu, obrolan-obrolan dan lain-lainnya lah, pokoknya seru gitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, ini waktu lomba itu banyak banget jajanan seperti ini teman-teman, pokoknya tinggal dipilih gitu ya. Dan aku tertarik sama telur gulung ini karena telur gulung ini ada yang isinya mie sama ada yang isinya sosis gitu, jadi enggak cuman telur aja gitu teman-teman semuanya. Nah ini nih teman-teman, jadi ternyata memang bejubel banget, ini sudah sepi teman-teman. Awal-awal tadi tuh aku sampai ya ampun gitu, ternyata seramai itu gitu ya. Dan alhamdulillah anak aku semangat gitu, walaupun memang di kesempatan ini belum dapat juara gitu ya, tapi dia sudah membuktikan tingkat demi tingkat dia sudah berhasil dan dia sudah berani sampai di titik ini, itu sudah luar biasa gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini sudah selesai tadi, anak aku minta dibonceng sama Pak D budenya, dan ini kita mau berpamitan karena rencananya kita mau lewat jalur yang lain, kita mau lewat ke arah daerah mana ya, Malang, kemudian kita mau ke Magetan, terus turunnya memang kita rencana mau makan di Tawangmangu Karanganyar teman-teman semuanya, jadi sekalian melipir terus sekalian pulang ke Boyolali gitu. Nah gitu teman-teman semuanya, jadi untuk semua anak-anak, untuk semua orang tua gitu ya, jangan lupa bahwa suksesmu nanti bukan hanya karena kerja kerasmu, tapi juga karena ada yang diam-diam berkorban dan tak pernah minta imbalan, dan itu adalah orang tua. Khusus untuk anak-anak kepada orang tua, dan kita sebagai orang tua kepada orang tua kita. Nah ini dulu ya teman-teman semuanya, ini kita sudah perjalanan gitu ya. Sungguh perjalanan yang sangat mengesankan, semoga di lain kesempatan juga kita bisa jalan-jalan lagi untuk nganterin kakak Nares gitu ya. Nah ini anak aku sudah bobo gitu ya teman-teman, yang kecil sudah bobo, kemudian juga yang gede sudah bobo, dan kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tawangmangu. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video terbaru, teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.